Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian tentang pendidikan kita, terutama pendidikan di era COVID-19 ini. Lebih spesifik saya ingin bicara pendidikan jarak jauh efektifkah? Ini sebuah pertanyaan yang tentu harus dijawab dengan berbagai argumentasi yang tentu sangat rasional gitu ya. Pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini menimbulkan banyak perubahan, dan perubahan ini harus diantisipasi. Termasuk dalam dunia pendidikan, COVID-19 ini sangat berpengaruh. Pendidikan terkait dengan pandemi COVID-19 ini memang diskursusnya terbagi menjadi 3 teori. Pertama yang optimistik, lalu yang kedua pesimistik, dan yang ketiga blended learning, memadukan 2 teori, 2 pandangan yang berbeda itu. Yang optimistik menganggap bahwa pembelajaran tetap harus dilakukan dengan tatap muka. Pembelajaran harus dilakukan dengan luring, offline. Ya, tetapi tentu protokol kesehatan harus tetap ditempuh dengan 3M itu, karena disadari bahwa kasus COVID-19 ini trennya bukan malah melandai, tapi terus naik. Dan sekarang semakin banyak ditemukan klaster-klaster baru. Misalnya klaster perkuliahan, klaster perusahaan, dan klaster-klaster kantor yang lain. Sehingga walaupun kemudian pendidikan harus dilakukan, pembelajaran harus dilakukan dengan tatap muka, dengan luring, tetapi protokol kesehatannya tetap harus ditempuh. Lalu teori yang kedua, yang pesimistik, yang mengatakan bahwa karena kasus COVID-19 ini masih terus naik trennya, tidak melandai, tidak turun, maka pembelajaran perkuliahan harus dilakukan dengan cara virtual, dengan cara online. Nah, ketika pembelajaran dengan cara online ini, maka mahasiswa, siswa itu harus belajar dari rumah masing-masing, dosen dan gurunya juga memberikan materi, termasuk tugas juga secara online, dari rumah atau dari kantornya masing-masing. Tapi yang ketiga, teori yang ketiga adalah mencoba menggabungkan 2 teori pendidikan yang ekstrim di era pandemi COVID-19 ini, yakni dengan pendekatan blended learning. Blended learning ini adalah sebuah pendekatan pendidikan untuk menyatukan, artinya satu saat kemudian mahasiswa atau siswa belajar dari rumah online, tetapi saat tertentu juga bisa dilakukan dengan cara tatap muka, terutama perkuliahan-perkuliahan atau mata pelajaran yang terkait dengan persoalan praktek. Tapi yang teori itu bisa dilakukan dengan cara daring, dan yang prakteknya bisa dilakukan dengan cara luring, tatap muka. Dan itu bisa dilakukan di ujung atau di akhir perkuliahan atau pembelajaran siswa di sekolah. Pendidikan di Indonesia menghadapi situasi yang sangat mendadak ini, belum semuanya merata dari sisi infrastruktur, ya, dari sisi sarana prasarana. Dari sisi SDM, sumber daya manusianya juga kita dipaksa belajar dari rumah. Ini juga kesiapan mental kita selaku dosen, selaku guru, tenaga pendidik juga ini harus disiapkan betul, karena ternyata ini sangat mendadak situasinya, padahal kita dipersiapkan nanti 5 tahun ke depan. Penutupan sekolah hampir 8 bulan, yang kalau tidak salah kita mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan ini, bulan November, itu sekitar 8 bulan. Menurut UNESCO, lebih dari 91% populasi siswa di dunia telah dipengaruhi penutupan sekolah akibat pandemi ini. Saya kira tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Dan ini memang
ada yang mengeluhkan juga karena tidak seoptimal pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, secara luring itu. Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 berisi tentang arahan-arahan tentang pendidikan jarak jauh ini. Pertama, pengalaman belajar tanpa membebani tuntutan untuk menuntaskan capaian kurikulum. Jadi yang terpenting kita melakukan proses pembelajaran, lalu kemudian ada penyederhanaan dari sisi mata pelajaran dan KD yang harus disampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian yang kedua, memberikan variasi aktivitas pembelajaran dari rumah dengan mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Artinya tidak harus sama satu kondisi anak yang ada di rumah dengan kondisi anak yang di rumah yang berbeda dengan tadi itu fasilitas yang dia miliki, akses yang dia terima. Jadi sangat kondisional. Lalu kemudian yang keempat, memberikan umpan balik hasil belajar yang bersifat kualitatif bagi guru tanpa diharuskan memberikan nilai kualitatif. Ya, saya kira ini sangat penting, sangat perlu untuk kemudian dilakukan perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Ketika saya ditanya oleh salah satu mahasiswa saya misalnya, apakah kita tetap menggunakan kurikulum 2013, K13, padahal K13 itu juga di era pandemi COVID-19 ini tidak sangat relevan dengan kondisinya. Ya, karena K13 juga tidak dipersiapkan untuk situasi yang sangat mendadak seperti ini. Sehingga saya harus mengatakan, dan ini juga sejalan dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Kang Huda pernah menyampaikan bahwa kurikulum yang harus kita gunakan adalah kurikulum adaptif. Kurikulum yang disesuaikan dengan kondisi, kekinian, situasi yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita kemudian menerapkan K13 secara kaku, maka tidak akan sesuai, tidak akan relevan. Kurikulum adaptif ini tentu yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, aturannya, regulasinya, supaya kemudian tidak masing-masing sekolah dan guru melakukannya secara parsial berbeda dengan satu guru atau sekolah yang lain. Apa yang harus dilakukan regulasi oleh pemerintah seperti tadi yang saya sampaikan. Pertama, dari sisi standar isi. Standar isi, penyederhanaan mata kuliah, KD yang harus ditempuh oleh atau yang harus dikuasai oleh anak didik kita, peserta didik kita, mahasiswa kita, apalagi kalau kemudian jumlah siswa itu melebihi angka 50. Maka misalnya paralel kelas 7, 8, 9 atau kelas 10, 11, 12 di tingkat SLTA itu harus dilakukan shift pembelajarannya, termasuk mahasiswa juga perkuliahannya. Dengan situasi seperti itu, tentu dengan model shift seperti itu akan mengurangi mata pelajaran atau KD yang harus dikuasai oleh peserta didik kita. Lalu kemudian yang kedua, dari sisi standar proses, ini juga yang harus ada regulasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada kita sekalian sebagai pengguna pendidikan, sehingga standar proses ini misalnya kita menggunakan virtual, ya, atau kemudian kita sekali waktu dengan luring. Nah, ini juga harus dipertimbangkan seperti apa standar proses yang harus kita lakukan. Lalu standar penilaiannya tadi yang saya sampaikan tidak kaku secara kuantitatif, tetapi bagaimana secara kualitatif mereka bisa memahami dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian yang keempat, keterampilan dan sikap yang harus bisa dikuasai oleh peserta didik kita di era pembelajaran pandemi COVID-19 ini. Jadi paling tidak ada 4 hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan, supaya kemudian ada kesamaan, tidak secara parsial guru melakukan, sekolah melakukan kebijakan masing-masing. Tentu saya kira ekspektasi kita, walaupun kemudian dalam situasi yang sangat accident seperti ini, by accident seperti ini, dalam situasi yang tidak normal seperti ini, tetap ekspektasi kita, anak-anak kita diharapkan di abad ke-21 ini penguasaan materi mereka yaitu pada 4 hal, ya. Critical thinking,
berpikir kritis, yang kemudian soal-soalnya itu bisa dalam bentuk HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi berpikir pada tingkat tinggi, critical thinking. Lalu kemudian yang kedua, kreatif. Karena dia berpikir kritis, maka akan memunculkan sebuah sikap yang kreatif yang dilakukan oleh siswa. Ya, termasuk misalnya bagaimana dia mengeksplor materi yang tidak hanya mengandalkan dari sumber belajar seperti ansih dari guru saja. Lalu kemudian yang ketiga, komunikatif. Ya, karena high order thinking skill itu, berpikir kritis itu tentu membutuhkan komunikasi dengan orang lain, dengan temannya yang sebaya, sehingga di situ kemudian diperlukan komunikasi dengan mereka untuk berbagi, sharing. Lalu yang keempat, kolaboratif, kerjasama dengan teman-temannya supaya kemudian berpikir kreatif tadi itu bisa terpenuhi. Jadi ekspektasi kita adalah 4K, kritis dalam berpikir, ya, kemudian atau critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Lalu kemudian belajar dari rumah ini memang tidak berarti tidak ada masalah. Ada beberapa persoalan, terutama ini menyangkut infrastruktur ya, yang menjadi kendala dalam pembelajaran PJJ, jarak jauh dari rumah itu, atau daring. Pembelajaran daring, kemudian kalau kemudian kita menggunakan blended, ada luring di situ, di-combine dua-duanya, bisa sewaktu-waktu daring, kemudian luring, dan blended learning. Kendalanya adalah terletak pada infrastruktur yang kita miliki. Ya, artinya peralatan-peralatan untuk daring itu tentu harus dipenuhi oleh kita. Ya, kemudian sarana juga ya, misalnya dari sisi kuota, dari sisi jaringan, kemudian SDM kita, anak-anak kita, apakah bisa mengakses teknologi dengan pembelajaran daring itu? Atau sebaliknya, guru-guru kita juga siap tidak menghadapi situasi yang seperti itu? Ya, jangan-jangan kemudian gurunya tidak siap dalam pembelajaran daring ya, dengan menggunakan metode virtual tadi itu. Nah ini, pembelajaran jarak jauh ini, PJJ ini, sejatinya kalau kita bicara PJJ, pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada pendidikan tinggi. Artinya, pada pendidikan tinggi sebenarnya regulasinya sudah diatur sejak lama. Ya, dulu itu kita malah dinilai bagus kalau kemudian ada pembelajaran yang di-combine dari luring, kemudian pembelajaran jarak jauhnya ada berapa persen gitu perkuliahan yang kita lakukan. Artinya, pendidikan jarak jauh yang kemudian disebut dengan PJJ dengan pesertanya adalah mahasiswa, itu sebenarnya sudah sejak lama dilakukan. Kemudian PJJ ini memang pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain. Jadi artinya boleh jadi pendidiknya ada di rumahnya atau di kantor, peserta didiknya di rumah atau di tempat lain. Tidak dilakukan secara tatap muka. Luring. Merujuk pada Permendikbud ini yang tadi saya sampaikan, artinya pertama, PJJ telah diterapkan sejak 8 tahun lalu untuk jenjang pendidikan tinggi. Tetapi tentu yang kedua, karena kasus pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, maka pelaksanaan PJJ, pendidikan jarak jauh ini, khususnya di kita, di Indonesia, juga diberlakukan untuk peserta didik dari tingkat dasar sampai kemudian perguruan tinggi. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Ya, artinya dari sisi peserta didik pendidikan tinggi, sarana, prasarana maupun dari SDM-nya, ini secara representasi bisa dilakukan dengan baik. Tapi ketika kemudian ini diterapkan dari tingkat dasar, yang ini kemudian memunculkan persoalan-persoalan baru dari sisi sarana dan prasarana. Kemudian PJJ ini tadi saya sampaikan bisa dilakukan optimalisasinya, melakukan pembelajaran ini dengan mengakses berbagai media sosial yang kita miliki. Misalnya Instagram, Zoom meeting, kemudian WA Group,
WhatsApp Group, ya, kemudian Google Classroom, ini juga bisa kita gunakan, Twitter, Instagram, bahkan YouTube. Ini sangat efektif untuk pembelajaran jarak jauh ini. Jadi media-media semacam ini bisa menjadi alat untuk pembelajaran jarak jauh. Persoalannya adalah ketika misalnya ada pertanyaan, sejauh mana keefektifan pendidikan jarak jauh ini dapat terlaksana dengan baik? PJJ dapat terlaksana dengan baik apabila pertama tentu fasilitas teknologinya, jaringan internet, gawai, alat, gadget, HP dalam bentuk kecil yang kemudian terus terbarukan itu, apakah kemudian dimiliki oleh peserta didik kita juga pendidiknya. Lalu kemudian misalnya kita menggunakan aplikasi Webex-nya ada tidak gitu, video conference atau messaging-nya tadi, yang beberapa media atau alat yang bisa digunakan itu di medsos itu yang tadi saya sebutkan, apakah kemudian ini fasilitasnya bisa digunakan dengan baik atau tidak oleh guru dan peserta didik kita, oleh dosen dengan mahasiswa kita. Kompetensi gurunya dari sisi SDM-nya tadi, apakah kita siap mumpuni berakses dengan teknologi itu? Jangan-jangan justru SDM kita terjebak pada persoalan guru-gurunya masih dengan mindset aku masih seperti yang dulu gitu misalnya. Ya, tidak bisa akses teknologi. Kerjasama orang tua. Ini penting. Kenapa? Karena anak belajar dari rumah. Di situ kemudian perlu peran serta orang tua untuk mendampingi belajar anak. Lalu tentu yang keempat, PJJ akan efektif apabila motivasi siswa untuk belajar itu tetap terus terpelihara. Ya, mudah-mudahan itu dengan 4 hal ini bisa efektif pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini. Supaya efektif, apa yang dilakukan oleh guru, oleh pendidik dalam pendidikan jarak jauh ini? Pertama, guru harus memahami kondisi setiap siswa di rumah, metode dan perangkat elektronik terbaik dalam melakukan PJJ. Artinya tidak harus sama gitu loh antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, kondisi semacam ini juga harus diketahui oleh guru, oleh pendidik. Jangan kemudian hantam kromo semua dengan PJJ, karena tidak semua anak memiliki perangkat untuk pembelajaran jarak jauh ini. Saya salut dengan beberapa teman di satu tempat itu, dia harus mendatangi satu persatu siswanya gitu di rumah-rumah yang berbeda setelah dilakukan pembelajaran. Satu, untuk ngecek apakah siswa sedang belajar atau tidak, apakah dia mengalami satu kendala atau tidak dalam pembelajaran itu. Yang kedua, tetap tentu memelihara hubungan emosional antara guru dengan siswanya. Jadi tentu protokol kesehatannya tetap dijaga. Jadi tidak berarti kemudian dengan pendidikan jarak jauh kita hantam kromo menyamakan situasi satu anak dengan anak yang lain. Lalu yang kedua, guru melakukan penyesuaian rencana pembelajaran. Tadi saya sampaikan, K13 kita tidak secara serta-merta kaku diterapkan. Maka tadi itu, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum aplikatif. Dan di situ kemudian bagaimana RPP, rencana pembelajaran kita juga sangat kondisional. Lalu kemudian guru menguasai teknologi komunikasi itu pasti. Kalau kemudian tidak bisa akan terkendala pelaksanaan PJJ ini. Guru melakukan koordinasi dan komunikasi terbaik dengan orang tua. Jangan sampai ada kasus anak bunuh diri hanya karena persoalan dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya. Jam pertama belum selesai, lalu kemudian jam kedua sudah ada tugas yang baru. Ini juga tidak bijak dilakukan. Maka perlu ada kerjasama dengan orang tua. Apalagi kalau kemudian jenis sifat anaknya introvert, tidak terbuka. Nah, ini yang kemudian akan menjadi beban baru bagi anak-anak kita. Ya, kemudian guru cepat tanggap akan kebutuhan anak dan orang tua terkait pembelajaran. Jadi kita juga menyerap apa yang dialami, kendala yang dihadapi oleh anak dan orang tua. Sehingga tadi itu media pembelajaran dan metodenya bisa sangat variatif. Guru memberikan pembekalan kepada orang tua dalam mendampingi anak. Ya, harus sabar, harus kemudian penuh kerja ekstra untuk mendampingi anak-anaknya. Karena disadari juga tidak semua orang tua secara formal bisa untuk mendampingi anak belajar.
apalagi tentu dari sisi penguasaan materi pembelajaran. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh orang tua? PJJ akan efektif kalau orang tua juga melakukan, pertama, menyesuaikan ekspektasi orang tua dengan kondisi yang sedang berlangsung. Jadi ekspektasinya disesuaikanlah, jangan terlalu tinggi orang tua. Ya, kalau kemudian ada anak kita yang kurang paham, dengan sabarlah kita turunkan grade-nya disesuaikan dengan kemampuan anak. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan optimal bagi anak dalam mengikuti pembelajaran secara virtual. Dampingi anak. Saya pernah menyampaikan, jangan meyatim piatukan anak dan memonsterkannya. Dalam konteks, anak disuruh belajar, anak disuruh bergaul dengan gadgetnya, dengan HP-nya masing-masing, sementara orang tuanya tidak mau tahu. Tindakan yang dilakukan oleh orang tua semacam ini secara tidak langsung sudah meyatim piatukan anak. Dan lebih berbahaya lagi kalau memonsterkannya. Karena anak bisa mengakses kapanpun, dimanapun, game online yang misalnya ada muatan-muatan kekerasan. Lalu kemudian karena yang dikonsumsi anak sehari-hari semacam itu, kemudian dia mempraktekannya, bahkan kemudian ke depan, kalau kemudian mindset anak menjadi monster, fisiknya manusia tapi mentalnya monster, ini sangat berbahaya. Jadi oleh karena itu, tentu pendampingan dari orang tua sangat penting. Memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap mandiri mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Artinya, tidak berarti kemudian juga kita terus mengguide. Biarkan, kalau dia mampu tinggal kemudian kita arahkan. Mana yang tidak bisanya. Belajar bersama dengan orang tua di rumah. Dengan begitu saya kira penegasan bahwa baiti jannati itu menemukan momentumnya sekarang. Rumahku surgaku itu menemukan momentumnya sekarang. Di era pandemi COVID-19 ini. Mengembangkan kompetensi sikap dengan menerapkan kesepakatan mengenai jadwal kegiatan sehari-hari. Artinya, coba buat schedule lah untuk anak kita. Kapan saatnya untuk bermain, kapan saatnya untuk belajar, kapan saatnya untuk beribadah, sholat berjamaah. Di situ kemudian juga sekali tarikan nafas, tugas-tugas dari sekolah, dari guru bisa dikerjakan. Penanaman karakter, sikap juga bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Berkoordinasi dengan pihak sekolah apabila mengalami tantangan dan hambatan. Jadi jangan diam, berikan masukan-masukan tadi itu. Karena misalnya terkendala sinyal, tidak punya kuota, atau gadgetnya harus gantian, HP-nya dengan orang tua gantian. Ya saya kira ini juga harus disampaikan kepada guru, supaya guru juga akan melakukan tindakan yang tepat, bijak, ketika memberikan materi dan tugas kepada peserta didiknya, kepada anak-anak didiknya. Saya kira kalau ini yang dilakukan, maka pendidikan jarak jauh, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, bisa secara efektif dilakukan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian pendidikan, pembelajaran ini hanya diserahkan kepada sekolah, kepada guru, lalu kemudian orang tua mengacuhkannya, maka apa yang diharapkan dari pendidikan jarak jauh ini sangat sulit untuk bisa tercapai dengan baik. Mudah-mudahan kerjasama yang seperti yang dilakukan pandangannya oleh Ki Hajar Dewantoro, harus ada sinergitas ya antara pendidikan informal di rumah dengan pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal di tengah-tengah masyarakat. Ketika tiga dimensi ini bisa bersinergi dengan baik, maka harapan kita secara efektif pendidikan dan tujuannya bisa tercapai dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.